pagi adik-adik. Selamat pagi. Semuanya penuh dengan sukacita pagi ini. Baik, kita akan awali ibadah sekolah minggu pada pagi ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, sebab di dalam kehidupan kita yang terutama hanya memuliakan nama Tuhan yang terutama. Ya semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan sikap berdoa. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Semua katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Kita ulangi sekali lagi. Kita pujikan dengan kesungguhan hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau iring Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta
kita Yesus. Mari adik-adik, kita akan serahkan ibadah ini pada Tuhan dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama berkumpul dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun melalui media yang kami lakukan saat ini Tuhan, biarlah menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu tetap memuji serta memuliakan nama-Mu. Kami serahkan rangkaian ibadah pada pagi ini Tuhan, sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu, dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya bahagia adik-adik? Semuanya sukacita pagi ini? Pak Bawi harapkan seperti itu ya. Semuanya anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada, semuanya penuh dengan sukacita. Karena apa adik-adik? Karena saat ini Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam rumah kita. Amin. Amin. Yuk kita pujikan pujian yang penuh dengan sukacita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Ayo semuanya bangkit berdiri, bisa bertepuk tangan menunjukkan sukacita kita. Rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Kita pujikan dengan bahasa Inggrisnya. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sekali lagi dengan bahasa Inggrisnya, yuk. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Dengan bahasa Indianya adik-adik, semuanya bisa. Job Jesus mere karme he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Job Jesus mere karme he, kusi kusi he, kusi kusi. Sekali lagi dengan bahasa Indianya. Job Jesus mere karme he, kusi kusi he, kusi kusi he, kusi kusi he. Job Jesus mere karme he, kusi kusi he, kusi kusi he. Dengan bahasa Indonesianya lagi yuk. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Iya adik-adik, semuanya pasti senang kalau Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita, ada di dalam rumah kita. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, baik kita akan siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Namun sebelumnya kita akan iringi dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk semuanya, Alkitabnya disiapkan. Kita sikapnya, sikap berdoa. Kita akan muji Tuhan, kita akan mendengarkan Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita pujikan sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan kuasa-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada yang membawakan firman, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Bawi. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu kembali. Mari kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersyukur kami boleh bangun pagi dengan sehat. Hari ini kami boleh puji Engkau dan kami ingin belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati kami. Ampuni dosa kami,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, pelajaran kita hari ini dari kitab 2 Timotius. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang ketujuh. Ya, saya ulang kembali dari 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai yang ketujuh. Kalau Alkitab saya halaman 254. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini kita akan belajar tentang seorang pribadi, yaitu Timotius. Siapa Timotius itu? Timotius itu adalah anak rohaninya Rasul Paulus. Jadi Timotius memiliki seorang nenek yang namanya Lois dan ibunya adalah Eunike. Dan topik hari ini yaitu iman yang tulus ikhlas. Rasul Paulus mengingat kembali pribadi anak rohaninya yaitu Timotius. Seorang yang masih muda namun dia mampu memimpin jemaat atau menjadi gembala jemaat di Efesus yang saat itu banyak tantangannya. Tapi dalam 2 Timotius ini Rasul Paulus mengatakan, aku mengucap syukur, aku bergembira, aku senang ketika melihat dan mendengar tentang engkau Timotius. Kenapa Rasul Paulus sukacita atau kenapa Rasul Paulus sangat bergembira? Kita perhatikan ayat yang ke-5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Rasul Paulus mengingat bagaimana Timotius memiliki iman yang sangat tulus ikhlas. Dia tidak mencari muka, dia tidak mencari perhatian, dia tidak mencari pujian, namun apa yang dikerjakan itu tulus. Iman yang tulus ikhlas itu iman yang tidak mengasihi dirinya sendiri, namun iman yang hanya mengasihi Allah dan bukan dirinya sendiri. Kenapa Rasul Paulus mengingat itu dan dia bersukacita? Karena Timotius sangat setia. Timotius sangat taat, Timotius sangat rajin ambil bagian pelayanan. Dan itu semua karena ada sesuatu. Ada dua. Yang pertama, penyebab yang pertama adalah yang Timotius dilahirkan dari keluarga yang takut akan Tuhan. Timotius dididik oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi neneknya Lois sudah percaya sama Tuhan Yesus, kemudian neneknya Lois ini punya anak namanya Eunike. Eunike percaya sama Tuhan Yesus dengan sungguh, kemudian mewariskan imannya kepada Timotius. Sehingga Timotius hidup di keluarga yang takut akan Tuhan, yang percaya sama Tuhan. Kemudian yang kedua, Timotius bisa memiliki iman yang tulus ikhlas. Itu karena apa?
Karena Timotius tidak mau mencemarkan dirinya, dia mau hidup benar di dalam Tuhan. Kita buka 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Menjadi teladan ini bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, bagaimana Timotius harus berkata-kata, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Luar biasa. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan, jadilah teladan. Artinya Timotius tidak hidup sesuai dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itu tidak mudah. Sekali lagi saya katakan, hidup berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak mudah. Contohnya kayak gini, sekarang kan musim layang-layang. Teman-teman kita bermain layang-layang pagi sampai sore. Kalau kita berbeda dengan mereka, kita tidak bermain layang-layang. Itu contohnya. Jadi kalau Timotius dikatakan di sini, jadilah teladan dalam kasihmu. Orang lain mulai membenci, berkata-kata kotor, mengumpat, marah. Timotius harus tidak mengatakan itu. Itu yang menjadi teladan, dan itu susah. Nah, jadi mari kita belajar. Hari ini gereja kita banyak jemaatnya, anak sekolah minggunya banyak. Tapi kalau besok adik-adik sudah dewasa, menikah, Pak Waro katakan pacaran dulu, kemudian menikah. Kalau iman adik-adik tidak diwariskan kepada anak adik-adik besok, nah gereja ini jadi sepi toh. 20-30 tahun yang akan datang gereja ini sepi. Karena apa? Karena anak adik-adik besok tidak ada yang percaya sama Tuhan Yesus, mulai berkurang, mulai tinggalkan Tuhan Yesus. Nah itu artinya iman kita nggak tulus, ikhlas. Ya, kita nggak bisa mewariskan iman kita sama anak-anak kita. Jadi berbahagia kita hari ini punya bapak, ibu, keluarga yang percaya sama Tuhan Yesus. Kita diajari percaya sama Tuhan Yesus. Kita bersyukur itu. Dan yang kedua, tadi bagian yang kedua adalah kita harus bisa berbeda, keluar dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di sekitar kita. Mari kita mau lihat, Pak Warna akan bermain sama Pak Bawi lagi. Bagaimana melepaskan ikatan kebiasaan kita yang buruk dan yang jahat. Minta tolong Pak Bawi, rapiannya di bawah Pak. Iya. Ini yang susah. Nah, Pak Bawi tangannya tak ikat ya. Ini bisa mengikat sendiri Pak Bawi. Nah, sini Pak Bawi ya. Diikat Pak. Iya, saya bantu mengikat tangannya Pak Bawi. Dimatikan aja ya Pak Bawi. Nah, mati nggak bisa lepas ini, nggak bisa lepas. Lagi Pak. Nggak bisa lepas. Pak Bawi nggak bisa lepas. Saya bermain juga Pak. Kalau saya diikat Pak Bawi ya. Alipati? Boleh Pak. Iya, yang satu Pak. Iya. Iya, adik-adik saya sudah terikat dengan Pak Bawi. Jadi gambarannya adalah saya ini pengen hidup benar, tapi saya memiliki kebiasaan yang nggak baik. Bukan berarti Pak Bawi nggak baik ya, tapi kebiasaan yang nggak baik. Dan saya jadi anak Tuhan itu harus bisa keluar. Ada yang bisa bantu saya bagaimana saya bisa keluar? Bagaimana? Lewat sini? Lewat Pak.
Naik lagi Pak. Naik lagi, lompat Pak. Nggak bisa juga. Gimana ini? Iya, karena kita daring, jadi nggak bisa berlama-lama. Ini bisa keluar adik-adik. Ini bisa keluar. Bagaimana bisa keluar? Tak kasih tahu caranya saja ya. Semoga nggak salah. Ya, ini tak masukkan SIM. Ya, sama saja nggak bisa masuk ya. Lepas Pak. Iya, caranya seperti itu tadi. Diulang lagi? Boleh. Ya, diulang lagi tak kasih tahu. Jadi tadi talinya Pak Bawi tak masukkan di tangan saya. Jadi kita harus bisa melepaskan diri. Ya. Besok kita coba lagi. Terima kasih Pak Bawi, biarkan tangan saya masih terikat karena ini diikat pati nih. Ya. Baik adik-adik, kebiasaan kita harus kita tinggalkan. Apapun yang terjadi kita harus berani tampil beda. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih untuk segala kasih dan setiamu yang heran luar biasa buat kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau, kami boleh setia sama Engkau dan percaya sama Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, namun Bapa mengasihi kami. Hari ini Tuhan, bimbing kami dan mampukan kami meneladani Timotius yang memiliki iman yang tulus, ikhlas, hidup takut akan Engkau. Ajar kami yang masih kecil untuk setia sama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami kembalikan sama Pak Bawi lagi, monggo. Ya, terima kasih Pak Warno yang sudah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ada satu yang perlu diingat adik-adik ya, karena aktivitas kita di pagi ini tidak membuat salib atau membuat apa yang sudah kemarin kita lakukan, tetapi aktivitas kita saat ini adik-adik harus menghafalkan ayat mas ya. Dicatat adik-adik, ayat masnya dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima. Pak Bawi mau bacakan bagi adik-adik. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ya, nanti hafalannya dikirimkan ke gurunya masing-masing, karena ada 5 hadiah yang akan menanti adik-adik. Ya, siap? Ya. Terima kasih. Baik, kita akan akhiri ibadah saat ini. Kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, tanamkan di dalam hati kami masing-masing, terlebih kepada anak-anak kami yang ada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Tuhan, Kau berkati, biarlah keteladanan yang dilakukan oleh Timotius dapat kami lakukan, dapat dilakukan oleh anak-anak-Mu di sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri dengan pujian. Monggo pro konco sami memuji Gusti. Ayo dengan pujian Jawa nanti kita pelajari di rumah. Yuk. Monggo pro konco sami memuji Gusti. Layan renaning manalan sukabinga, awit Gusti
sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Kita ulangi dari atas lagi. Monggo prakanca sami memuji Gusti, klayan renaning manalan kebabingan, awit Gusti sampun nyawisaken ganjaran ingkang mulya. Wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminya puji Gusti, glory haleluya. Wonten swarga ayem tentrem gesang langgeng selaminya puji Gusti, glory haleluya. Terima kasih adik-adik, sampai berjumpa untuk minggu yang akan datang dan Tuhan Yesus memberkati.